Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan share tips diet dari aku. Jadi ini tuh diet aku yang udah aku lakuin beberapa waktu lalu. Itu dietnya tuh bukan diet yang ekstrim, udah gitu ini tuh tanpa olahraga. Dan sama sekali nggak bikin kelaparan. Jadi buat teman-teman yang emang hobi makan dan suka makan banyak, kalian jangan khawatir. Jadi beberapa waktu yang lalu itu banyak banget yang bilang aku gendutan. Katanya kayak, Bella gendutan ya, Bella bener cabi ya sekarang tuh ya. Tapi emang gimana nggak kelihatan gendut sih. Soalnya emang aku biasanya tuh aku berat badannya cuma 43 kilo. Tapi waktu itu aku pertama kalinya aku nyentuh angka di 50 kilo. Jadi bener-bener kayak naiknya itu bener-bener drastis banget. Jadi sebelum nikah itu aku inget banget aku berat badannya tuh 39 kilo. Nah terus setelah aku nikah itu bener-bener naik. Tapi jujur ya, aku tuh sama sekali tuh kayak ngerasa nggak apa-apa gitu loh. Cuma yang bikin aku bener-bener insecure itu ada 3 hal. Jadi yang pertama, muka aku tuh bener-bener parah banget. Jadi beruntusan, banyak banget. Terus udah gitu jerawatan, dan itu di mana-mana. Kayak muncul satu, terus nanti hilang kan, terus muncul lagi di spot yang lain gitu. Sama naik berat badan tuh bener-bener kayak muka aku bener-bener parah banget, jerawatan dan breakout. Terus yang kedua, baju-baju aku tuh jadi pada nggak muat kan. Soalnya aku tuh naiknya tuh kayak nggak wajar gitu kan. Jadi naiknya tuh bener-bener drastis banget. Semua celana-celana aku tuh aku pakai tuh sesek banget. Karena kan emang perut aku tuh semenjak aku gemuk tuh aku buncit ya perutnya. Dan banyak banget daerah-daerah yang jadi membesar kayak lengan, udah gitu betis aku dan paha aku. Yang ketiga, dan ini yang bener-bener menurut aku kayak fatal banget ya. Jadi semenjak berat badan aku naik, menstruasi aku tuh jadi nggak lancar. Jadi aku tuh bisa sampai telat 2 mingguan gitu loh. Jadi bener-bener kayak, kan kalau orang-orang bilang tuh kayak siklus menstruasi itu paling lama tuh 35 hari ya. Belum nikah tuh aku sama sekali nggak pernah gitu. Jadi emang kayak paling telatnya tuh sehari, paling lama tuh telatnya 3 hari. Nah gara-gara mens nggak lancar itu tuh jadiin mood aku tuh berantakan. Jadi aku tuh gampang emosi, udah tuh gampang insecure, udah gitu jerawatan, dan kayaknya kayak sensitif banget gitu loh. Dan itu tuh bener-bener nyiksa aku banget. Jadi aku udah aduh capek banget nih kayak gini mulu gitu kan. Nah, gimana caranya nih aku harus membalikan berat badan aku, kayak enggaknya kalaupun enggak 40 kilo tuh kayak 43 kilo juga nggak apa-apa gitu. Nah, dari situlah aku mikir untuk, kayaknya aku butuh diet nih. Jadi emang aku tuh semenjak nikah tuh bener-bener kayak seneng banget ya. Siapa sih yang nikah nggak seneng gitu kan? Pasti kan seneng banget gitu. Nah dari situ kayak enak makan, terus kayak ngemil. Jadi bawaannya tuh kayak makan banyak aja gitu. Mungkin kayak bawaan hormon bahagia kali ya. Jadi kayak enak aja gitu. Jadi sebentar-bentar tuh aku lapar, gitu. Bahkan kayak tengah malam aja aku bisa cepet lapar. Sebelum aku diet kayak gini, aslinya aku tuh udah pernah olahraga selama 1 bulan. Pribadi tuh sama sekali nggak ada perubahan. Aku nggak tahu, mungkin ada yang salah. Ketika aku mencoba untuk kurus, justru malah tambah berat badannya. Jadi karena aku olahraga kan ngerasa kayak badan enak tuh. Nah tambah banyak gitu loh makannya. Dan aku mau ngasih tahu dulu, menurut aku ini tuh dietnya bener-bener efektif ya. Jadi sebenarnya ini tuh dietnya tuh jodoh-jodohan. Tapi menurut aku kalau misalnya teman-teman pengen ngikutin tips ini, terus kalian bener-bener konsisten, itu pasti kalian juga pasti bakal bisa juga dan akan berhasil dietnya. Nah aku tuh ada 3 cara dietnya. Jadi yang pertama adalah aku tuh konsisten dan punya target. Jadi yang pertama itu aku akan menargetkan aku harus turun nih ke 43 kilo gitu. Emang waktu itu nggak langsung sih, nggak langsung yang dari 50 langsung ke 43. Emang dia bertahap-tahap gitu. Tapi kalau ditotal-totalin selama 2 minggu itu aku berhasil turun 5 kilo. Dan itu tuh menurut aku bener-bener lumayan banget. Jadi kayak bener-bener ngerasa perubahan di badan tuh bener-bener enak banget. Jadi pipi nggak terlalu cabi, udah gitu menstruasi aku mulai perlahan membaik. Yang kedua itu tuh pola makan. Jadi pola makan aku itu biasa ya. Jadi kayak sehari itu aku makan 2 kali aja selama diet ini. Dan biasanya tuh kayak aku makan agak banyak. Ini aku kurangin porsinya sedikit gitu. Jadi kayak misalnya tadinya aku makan itu sampai 2 piring, nah sekarang aku kurangin jadi sepiring gitu. Atau bahkan cuman secentong aja gitu. Jadi emang bener-bener dikit banget, karena emang aku udah bener-bener pengen ngerubah pola hidup aku kan. Karena aku tuh sering banget makan makanan junk food kayak ayam goreng, instan, begitu. Belum lagi aku sering minum boba segala macam kan. Jadi emang gampang banget
untuk gemuk gitu. Jadi aku emang menekankan dari pola makan juga. Bertanyakan awalnya gimana kok bisa makan nasinya dikurangin, terus cemilannya dikurangin. Nah kalau aku pas aku ngurangin makan itu sama cemilan, aku mengganjanya tuh dengan buah penggantinya. Jadi aku misalnya kayak nggak kenyang tuh, apa lapar lagi, aku biasa makan buah aja. Karena kan kalau buah kan dia menyehatkan juga kan. Ketiga, aku diet ini pakai Body Slim Herbal atau biasa yang disebut dengan BSH. Ini BSH atau Body Slim Herbal ini itu dia suplemen herbal. Jadi dia tuh obat pelangsing atau obat diet terbuat dari bahan-bahan yang herbal. Udah gitu BSH ini juga udah ber-BPOM dan resmi halal. Fungsi dari BSH ini tuh menurunkan atau mengurangi nafsu makan kita. Jadi kalau misalnya yang tadinya kita tuh kayak sering banget pengen makan nih gitu, nah kalau misalnya kalian minum BSH ini kan jadi nggak terlalu pengen makan terus. Ini juga berfungsi untuk membunuh racun atau mendetoks zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Jadi emang dia itu sebagai metabolisme tubuh juga. Sebenarnya karena kan emang aku suka dan hobi banget makan dan ngemil. Jadi yang paling banget aku suka dari BSH ini, dia itu bisa bener-bener menekankan nafsu makan. Jadi ada 3 macam. Jadi yang pertama itu dia ada yang berbentuk kapsul kayak gini, berbentuk gel seperti ini, dan yang terakhir dia berbentuk minuman teh. Jadi nanti diseduh gitu. Nah untuk pemakaiannya sendiri ini tuh tiga-tiganya tuh bener-bener gampang banget, jadi praktis, nggak ada ribet-ribetnya sama sekali menurut aku. Nah selama 2 minggu mengkonsumsi BSH ini, aku jadi beli tiga-tiganya ini. Aku ngerasa nafsu makan aku bener-bener berkurang dan berat badan aku turun sampai 5 kilo. Jadi bener-bener kayak gampang banget sih, alhamdulillah ya, karena emang aku bener-bener konsisten. Dan tentunya biar ngerasa kayak nggak terlalu aus banget gitu, biasanya aku imbangin dengan minum air putih atau air mineral itu sehari itu minimal 8 gelas. Sekarang aku mau ngasih tahu gimana aturan minumnya dan aku akan kasih tahu gimana pemakaian gelnya. Nah yang pertama untuk kapsulnya ini, jadi ini tuh diminum itu sehari itu 1-2 kali dan diminumnya itu 30 menit sebelum kita makan. Kalau misalnya kalian konsumsi di pagi hari, misalnya kalian sarapan jam 8 pagi, nah kalian bisa minum si kapsul dari BSH ini, kalian minum itu jam setengah 8 lah kira-kira atau jam 7.30. Nah baru nanti setelah jam 8 nya kalian sarapan. Penggunaan malamnya itu sama, misalnya teman-teman makan nanti jam 18.30, kalian bisa minum kapsul ini tuh jam 18.00 atau jam 6 sore. Tapi karena aku ini pemula, jadi aku minumnya cuman di pagi hari aja. Jadi sebelum sarapan gitu, jam sekitar jam setengah 8-an gitu, aku minum ini karena kan emang aku pemula. Jadi buat teman-teman yang pemula juga, kalian juga cukup minum ini tuh sehari sekali aja. Jadi kalau malam nggak usah. Selanjutnya pas kalian mau konsumsi kapsul BSH ini, kalian minumnya itu pakai air hangat ya, jadi jangan air dingin. Kalau misalnya teman-teman nggak biasa minum pil atau suplemen ini pakai air, teman-teman bisa akalin pakai pisang. Selanjutnya aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau BSH ini boleh diminum itu setelah kita umur 18 tahun, nggak boleh digunakan oleh ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minum ini tuh bener-bener teman-teman tuh lagi sehat, lagi fit gitu badannya, ini benar-benar bekerja secara efektif di badan kita. Setelah aku menjalani metode diet pakai suplemen herbal dari BSH ini, aku bener-bener menghindari makanan-makanan atau minuman yang pemicu gendut gitu loh. Jadi kayak kopi, gitu susu, itu minuman bersoda, udah gitu yogurt dan turunannya. Nah terus aku juga nggak makan gorengan karena kan emang kalau menurut aku kalau kita udah konsisten, kita udah niat mau diet, kita emang bener-bener maksimal kan? Selanjutnya ini ada BSH yang gel. Gel ini kalian bisa pakai untuk semua umur. Jadi kalau misalnya kalian lagi remaja pun nggak masalah banget. Ini tuh dia gel gitu bentuknya. Dan kalian bisa pakai BSH yang gel ini itu sebelum kalian melakukan aktivitas. Jadi kan kita tuh kan kalau misalnya pagi-pagi itu kita sebelum melakukan aktivitas, kita olesin dulu si BSH gelnya ini ke area-area yang emang gampang besar, kayak misalnya perut, udah gitu paha, betis, terus lengan gitu. Nah menurut aku ini tuh bener-bener ngebantu banget ngecilkan daerah-daerah yang gampang banget besar. Jadi untuk aku yang perutnya buncit dan pahanya yang besar, ini bener-bener ngebantu mengecilkan. Ini ada BSH atau Body Slim Herbal yang tea. Jadi ini tuh dia teh. Untuk BSH yang teh ini tuh fungsinya sama aja kayak yang kapsul. Dia bener-bener bisa menekan nafsu makan, udah gitu dia bisa membakar lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Jadi dia itu juga bisa mendetoks
semua kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita malam minum ini tuh paginya itu berasa kayak BAB-nya itu bener-bener lancar dan kayak enak aja gitu loh perutnya. Kalau misalnya kalian pengen mengonsumsi teh ini, kalian bisa minum ini tuh sama kayak kapsulnya tadi. Kalian bisa minum ketika sarapan dan sebelum tidur. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi dibarengi dengan kapsul tadi, kalian bisa minum ini pagi hari aja. Jadi kalau malamnya kalian udah nggak perlu lagi minum teh ini. Untuk pantangannya sendiri, yang teh ini itu sama dengan yang kapsul tadi. Jadi sama Bumil Busu itu belum boleh konsumsi. Sekarang aku mau ngasih tahu before afternya aku, karena aku nggak mau dibilang kayak mana buktinya nih kamu gendut gitu, mana nih buktinya kalau BB kamu naik gitu. Aku mau kasih tahu ke kalian, ini buktinya kalau badan aku bener-bener naik banget dan ngembang banget. Setelah nikah kalian bisa lihat tuh di situ pipi aku tuh bener-bener chubby banget, padahal kan emang aku biasanya pakai jilbab memang kayak gitu ya, tapi bener-bener chubby banget, jadi mulut aku kelihatan kecil kan. Nah tuh kalian bisa lihat pipinya tuh bener-bener ngembang. Itu tuh aja aku bener-bener nutupin gitu loh. Itu bener-bener kayak muncul dagu yang kedua gitu. Ya ampun, itu udah gemuk banget gitu. Terus yang ini kalian bisa lihat, ini di video aku yang bener-bener masih 43 kilo. Ini masih wajar banget sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku ini tuh kayak ya biasa aja lah gitu kan, kayak nggak terlalu gemuk-gemuk banget lah gitu kalau segini gitu. Tuh kan bisa lihat. Jadi ini tuh emang aku udah berhasil nurunin berat badan aku gitu. Oh nih, aku punya foto ini. Jadi ini tuh waktu aku tahun baruan. Jadi pas aku post ini tuh di Instagram tuh kayak, Kak Bella lagi hamil ya, Kak Bella ngisi ya, Kak Bella gendut amat, Kak Bella perutnya buncit banget. Jujur kayak, kenapa sih kalian tuh menambah-nambah ke insecurean aku gitu loh. Itu aku belum hamil, ngerasanya gimana gitu kan. Ini foto aku yang setelah aku diet ini. Tuh kalian bisa lihat, ini aku tetap pakai androk yang sama, padahal ini tuh aku pakai sweaters gitu kan, harusnya bisa lebih kelihatan gendut, tapi karena emang aku udah turun BB-nya jadi kelihatan agak ramping gitu. Tuh, jadi kelihatan juga dari pipinya nggak terlalu chubby banget, nggak kayak yang tadi kan. Segitu dulu aja video dari aku, semoga di video kali ini bermanfaat semuanya buat teman-teman. See you next video, bye!